Shalom keluarga Suara Firman Channel. Isu LGBT masih tabu di dalam masyarakat kita, amnya di Nusantara. Walaupun demikian, kita harus mengakui perkara ini semakin menjalar dalam umat beriman, dan situasi semasa semakin memanas, di mana Presiden terbaru Amerika Syarikat, yaitu Donald Trump, mengeluarkan undang-undang baru tentang gender di Amerika Syarikat. Namun, apakah pandangan gereja? Benarkah Katolik mendukung akan gerakan ini? Mari kita pelajari bersama. Situasi semasa dunia. Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa kerajaan Amerika Syarikat hanya akan mengiktiraf dua jantina, yaitu lelaki dan wanita. Kenyataan ini dibuat dalam ucapan peresmian sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-47. Trump menekankan bahawa dasar ini akan menjadi dasar rasmi kerajaan Amerika Syarikat, dan dokumen rasmi seperti pasport akan mencerminkan jantina dengan tepat. Kenyataan ini mencetuskan pelbagai reaksi di media sosial, dengan sesetengahnya menyokong langkah itu sebagai kemenangan ke atas ideologi gender yang dianggap radikal, manakala yang lain mengkritiknya sebagai tindakan yang memudaratkan komuniti LGBTQ. Berikut ialah beberapa statistik terkini mengenai orang LGBTQ di Amerika Syarikat. Menurut tinjauan baru-baru ini, kira-kira 7.2% responden di Amerika Syarikat mengenal pasti diri mereka sebagai sebahagian dari komuniti LGBTQ. Penerimaan hubungan gay atau lesbian telah meningkat dari semasa ke semasa. Pada tahun 2001, 53% responden mengatakan bahawa hubungan gay atau lesbian secara moral tidak sesuai. Tetapi pada tahun 2022, angka ini menurun kepada 25%. Menunjukkan bahawa responden LGBTQ lebih berkemungkinan mengalami masalah ekonomi dan kesihatan mental berbanding responden bukan LGBTQ. Sebagai contoh, 38.2% responden LGBTQ mengalami kemurungan lebih daripada separuh hari dalam seminggu, berbanding 16.1% responden bukan LGBTQ. 21.3% responden LGBTQ adalah Hispanik, dan lebih daripada 50% daripada mereka tidak pernah berkahwin, berbanding 22.7% responden bukan LGBTQ. Statistik ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat peningkatan dalam penerimaan dan perlindungan undang-undang, komuniti LGBTQ pada saat ini masih menghadapi cabaran yang ketara dalam banyak aspek kehidupan. Pandangan Gereja Katolik tentang LGBTQ. Gereja Katolik memiliki pandangan yang kompleks dan tegas mengenai LGBTQ. Berikut adalah beberapa poin penting yang kita boleh ulas. Gereja Katolik mengajar bahawa setiap individu, terlepas dari orientasi seksualnya, memiliki martabat yang tidak ternilai sebagai ciptaan Allah. Oleh kerana itu, semua orang harus diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Namun, ini tidak bermakna Gereja Katolik memberi lampu hijau akan perilaku sonsang kepada penganutnya. Poin di sini, martabat sebagai seorang manusia harus dihormati. Menurut Gereja Katolik, pandangan tentang homoseksual, gereja dalam suara Paus Fransiskus, Ketua Agama Katolik sebagai wakil Kristus, membezakan antara kecenderungan homoseksual dan tindakan homoseksual. Kecenderungan homoseksual tidak dianggap sebagai dosa, tetapi
tindakan homoseksual dianggap bertentangan dengan hukum moral dan jatuh ke dalam dosa yang berat, yaitu dosa berzina dan dosa mematikan menurut doktrin gereja. Dalam gereja Katolik, gereja mengajak semua orang termasuk mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual ini untuk hidup dalam kesucian dan mengikuti ajaran Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pernikahan adalah sakramen yang hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh kerana itu, gereja tidak mengakui pernikahan sesama sejenis. Paus Fransiskus telah menyatakan dukungan untuk syarikat sipil bagi pasangan sesama sejenis sebagai cara untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak dasar tanpa mengubah definisi pernikahan dalam ajaran gereja. Dalam ucapan, Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya belas kasihan dan penerimaan terhadap individu LGBTQ ini. Dia pernah berkata, "Jika seseorang gay dan mencari Tuhan serta memiliki niat baik, siapakah saya untuk menghakimi?" Gereja mengajak semua orang untuk mencari pengampunan dan rekonsiliasi melalui sakramen-sakramen serta untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan. Harapan Gereja Katolik tentang kelompok LGBTQ ini, di mana gereja terus berusaha untuk memahami dan mendampingi komunitas LGBTQ dengan kasih dan pengertian, sambil tetap memegang teguh ajaran moralnya agar dapat membimbing golongan ini hidup kudus dalam gereja menurut ajaran Kristus, kerana seperti dalam Markus 2 ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Maka dengan ini, Gereja Katolik dalam suara Paus Fransiskus juga menentang kriminalisasi tindakan sesama sejenis dan menekankan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat tanpa diskriminasi. Pandangan Alkitab tentang LGBTQ. Alkitab memiliki beberapa ayat yang sering dikutip dalam diskusi tentang homoseksualitas dan perilaku seksual. Namun penting untuk diingat bahwa interpretasi ayat-ayat ini dapat bervariasi, dan banyak orang Kristen percaya bahwa pesan utama Alkitab adalah kasih dan penerimaan. Berikut adalah beberapa ayat yang sering dikutip. Perjanjian Lama dalam Kejadian 19 ayat 1 hingga 11. Kisah tentang Sodom dan Gomora sering diinterpretasikan sebagai kutukan terhadap perilaku homoseksual. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, kerana itu suatu kekejian. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, maka keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati, darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dalam Perjanjian Baru, Roma 1 ayat 26 hingga 27. Kerana itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan hubungan alami dengan yang tidak alami. Demikian juga suami-suami meninggalkan hubungan alami dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan kerana itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 1 Korintus bab 6 ayat 9 hingga 10.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kesimpulan, maka sangatlah jelas akan pendirian Gereja Katolik, yaitu kelompok umat Tuhan Yesus terbesar pada saat ini, akan isu LGBT ini, bahwa perilaku LGBTQ adalah salah di sisi agama. Namun pendekatan yang dibawa untuk mendekati kelompok ini dengan penuh kasih bertepatan akan kehendak Yesus, yaitu membawa kasih kepada segenap jiwa dan membimbing mereka dengan tuntunan Roh Kudus ke arah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Amin.